Sekolah Nasimah adalah lembaga pendidikan formal yang terdiri dari satuan-satuan pendidikan kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA Nasimah. Sekolah Nasimah adalah lembaga pendidikan swasta atau didirikan, diselenggarakan, dan dikelola secara mandiri oleh suatu lembaga non-pemerintah. Penyelenggaranya adalah Yayasan Pendidikan Islam Nasimah. Sekolah Nasimah menyelenggarakan suatu pendidikan yang unik dan unggul, dilandasi nilai-nilai filosofis yang mendalam serta idealisme yang kuat. Menapak kuat pada jati diri sebagai insan Indonesia serta agama Islam yang rahmatan lil alamin. Bervisi misi jauh ke depan untuk menyiapkan lokomotif-lokomotif baru atau generasi pemimpin masa depan. Generasi yang berkompetensi unggul, berkarakter nasionalis agamais, serta mampu bersaing dan bersanding dalam peradaban global untuk mewujudkan Indonesia Raya. Kita adalah bangsa yang tinggal di wilayah kepulauan yang indah, disatukan oleh lautan yang kaya. Ada 17.503 pulau besar dan kecil, luas dan terbuka. Terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Dikenal dengan bangsa dan wilayah Nuswantara atau Nusantara. Bangsa Nusantara terdiri dari 1.331 suku bangsa dengan 652 bahasa, budaya yang unik dan beragam, serta telah memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak berdiri kerajaan atau kesultanan sebagai cikal bakal terbentuknya negara di wilayah Nusantara. Ada Kutai, Tarumanegara, Mataram, Singosari, Sriwijaya, Majapahit, Pasai, Ternate, Tidore, Makassar, Buleleng, dan sebagainya. Bangsa Nusantara dalam proses perjalanannya ditempa oleh kondisi alam, kepulauan, dan lautan, serta di wilayah yang rawan aneka bencana alam. Selain itu juga dipengaruhi dengan masuknya pendatang dan pembauran ras serta budaya. Masuk juga agama-agama baru seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, dan Kristen. Penjajahan Belanda, Portugis, dan Jepang merombak tatanan politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Semua itu mengukuhkan rasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang tangguh dan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Masa penjajahan yang panjang dan berkali-kali upaya perlawanan yang belum berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus bersatu menjadi satu bangsa dan berjuang secara terorganisasi. Nama Indonesia dipilih para perintis pergerakan nasional sebagai nama negara yang dicita-citakan. Organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 menjadi tonggaknya. Kita bisa menang melawan penjajahan bila bersatu, terdidik, berani, berjiwa nasionalis, dan terorganisasi. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama memberi warna yang kuat terhadap kebangsaan Indonesia dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sesuai dengan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Karakter dasarnya adalah tawasud atau tengah-tengah, tawazun atau seimbang, iktidal atau tegak lurus, tasamu atau toleran, dan amar ma'ruf nahi mungkar atau menegakkan
kebenaran, dan mengalahkan kemungkaran. Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 menegaskan identitas kita dengan ikrar satu tanah air, bangsa, dan bahasa, yaitu Indonesia. Setelah resmi merdeka dan sah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tersusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat dua hal fundamental. Pertama, adalah visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, adalah dasar negara atau karakter bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar disusunnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya terkait pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan lainnya mendorong terjadinya gotong royong semua elemen bangsa, utamanya saka guru pendidikan, untuk bersama-sama menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Mereka adalah penyelenggara pendidikan, sekolah, dan orang tua peserta didik. Yayasan Pendidikan Islam Nasima berdiri pada 7 Januari 1994, mengelola sekolah Nasima dengan visi membimbing insan Indonesia berilmu dan berakhlak al-karimah. Misinya adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas. 2. Menciptakan lokomotif-lokomotif baru menuju Indonesia Raya. 3. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Karakter utamanya adalah nasionalis agamais yang dirangkai menjadi satu kata, Nasima. Nilai-nilai intinya dijabarkan menjadi Nasimayes, yaitu nasionalis, agamais, santun komunikatif, integritas kuat, makmur berkelimpahan, aktif bekerja sama, yakin terbaik, empati, siap bertanggung jawab. Sekolah Nasima mengembangkan pendidikan yang menumbuh kembangkan kompetensi utama agar peserta didik unggul pada zaman mereka kelak. 4 kompetensi utama tersebut adalah kompetensi karakter Nasima, kompetensi eksakta, kompetensi bahasa, serta kompetensi teknologi dan kecakapan hidup. Kompetensi karakter Nasima adalah memahami, menghayati, menerapkan nilai pengetahuan serta perilaku keindonesiaan dan keislaman yang rahmatan lil alamin. Kompetensi eksakta adalah membudayakan sikap serta perilaku kritis, logis, ilmiah, serta menguasai konsep dan praktik sains dan matematika dalam kehidupan nyata. Kompetensi bahasa adalah berbudaya baca yang terukur dan berkualitas, serta terampil dan aktif berkomunikasi lisan dan tertulis menggunakan bahasa lokal, nasional, serta internasional.
Kompetensi teknologi dan kecakapan hidup adalah menguasai aneka kecakapan hidup dan teknologi, serta kepemimpinan dan kewirausahaan. Sekolah Nasima menyusun cetak biru pendidikan sebagai pedoman sistem penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Nasima. Secara umum, pendidikan di Sekolah Nasima diselenggarakan dalam pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler terintegrasi pendidikan karakter Nasima Yes. Diperkuat dengan budaya sekolah nasionalis dan agamais serta kegiatan jelajah Nusantara. Kegiatan jelajah Nusantara berupa kegiatan penataan lingkungan sekolah dan pembuatan bahan ajar bertema keragaman budaya Indonesia. Setelah itu, peserta didik difasilitasi untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal, nasional, dan internasional dalam kegiatan kunjungan belajar. Penyelenggara yaitu Yayasan Pendidikan Islam Nasima, unit-unit sekolah Nasima, beserta guru dan tenaga kependidikan, serta orang tua peserta didik dan alumni, membangun sinergi yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Semua berikhtiar untuk menciptakan lokomotif-lokomotif baru, yaitu generasi Indonesia Sholih dan Solihah yang siap mengarungi zamannya, berkarakter Nasima Yes, unggul dalam kompetensi Nasima, eksakta, bahasa, serta teknologi dan kecakapan hidup, serta mampu bersaing dan bersanding dalam peradaban global. Keuntungan dari sinergi tersebut, yayasan bisa beramal jariah, para guru berkesempatan menjariahkan ilmu yang bermanfaat, dan para orang tua memperoleh putra-putri yang solih solihah. Muara dari semua ikhtiar pendidikan berkualitas di Sekolah Nasima adalah turut serta mewujudkan Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah Indonesia yang panjang punjung, pasir wukir, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, karto raharjo. Indonesia yang memiliki sejarah panjang melegenda, berwibawa dan disegani, kaya raya tak ternilai, indah menakjubkan, ramai perdagangannya, banyak dikunjungi, subur, serba mudah dan murah, semua tertib dan tunduk pada hukum serta norma, tentram lahir dan batin, kreatif dan produktif, serta bahagia dan harmoni untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridho dan pertolongannya kepada Sekolah Nasima dan bangsa Indonesia. Amin.